Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah aitsuma kunta wa ati'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberkati umur yang panjang, rezeki yang luas, yang tidak hanya sebatas materi. Bisa senang, bisa untung, ya. Itu juga termasuk rezeki, tapi rezeki yang luas. Demikian pula dikasih sehat dan afiat, dikasih kemudahan dan kelapangan, ya. Dan juga dikasih ketaatan, ya. Itu adalah rezeki yang luas yang selalu kita mohonkan kepada Allah, ya, dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya, rizki yang luas, dan obat, ya, untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi orang yang berilmu, ya, ilmunya bermanfaat. Orang yang dikasih rizki tidak hanya yang thayyiban saja, tapi juga wasi'an, luas. Dan orang yang sehat, karena ketika sakit obatnya murah, obatnya mudah, obatnya mujarab. Itu yang, ya, diantaranya dipraktikkan oleh Ibnu Abbas, ya, ketika minum air Zam-Zam. Ia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan obat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di antaranya dalam hadis yang sahih, obat itu namanya habbatus sauda. Tapi ketika Ibnu Abbas minum air Zam-Zam, berarti obat yang paling murah dan paling mudah itu air, ya. Di antaranya air yang diberkati, air Zam-Zam, ya. Jadi satu orang, ya, setiap hari orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh, ya, sekali, ya, dia menggunakan air itu butuh 5 liter, ya. Kali berapa ratus ribu, ya, itu tinggal hitung tuh, ya. Kalau sumur kita udah kering kan, itu nggak kering-kering, ya. Zam-Zam, ya. Tema kita pada subuh pagi ini adalah kalau tidak segera beramal, ya, ya, tidak menunda-nunda amal, ya, hanya 7 perkara yang ditunggu. Jadi hidup itu tidak hanya perjalanan maju ke depan, naik ke atas, tapi juga nunggu, ya, nunggu, ya. Sekarang nunggu apa? Nunggu waktu syuruk, ya. Kalau Ramadan nunggu buka, gitu kan. Kalau karyawan nunggu gajian, gitu ya. Kalau pejabat nunggu naik pangkat, nunggu kan sebenarnya, ya, nunggu. Yang muda nunggu tua,
yang tua nunggu, ya, jadi nunggu sebenarnya. Jadi kalau tidak segera beramal, hanya 7 perkara yang ditunggu. Ya. Ini berdasarkan hadis sahih yang masyhur, sangat masyhur tentang pentingnya memanfaatkan kesempatan sebelum datang penghalang. Ya. Jadi ada kesempatan, ya, kemudian ada penghalang. Maka gunakan kesempatan itu, ya, sebelum ya, penghalang itu datang. Pertama itu ya, sabda Rasulullah SAW, iktanim. Ya. Iktanim itu jaga. Ya. Iktanim itu manfaatkan. Ya. Iktanim itu dapatkan kekayaan yang terbaik. Ya. Dengan cara khamsan, menjaga, memanfaatkan 5 perkara ya, sebagai kesempatan, qabla khamsin, sebelum 5 perkara sebagai penghalang. Ya. Jadi kita ada 5 kesempatan sebagai apa? Ada 5 ya, kesempatan, ada 5 penghalang. Apa itu? Pertama, syababaka qabla haromika. Ya. Jadi kesempatan pertama adalah waktu muda. Ya. Ini yang hadir di sini waktu mudanya udah habis kan ya? Tinggal Yanto doang. Waktu mudanya sudah habis semua. Qabla haromika, sebelum masa tuamu. Ya. Tua itu penyakit yang tidak ada obatnya. Puncaknya sakratul maut. Ya. Diapit dengan orang yang ditakdirkan oleh Allah semua ilmunya dicabut, namanya pikun. Ya. Jadi tua, pikun, mati kan gitu ya. Gitu. Jadi waktu muda manfaatkan, gunakan, dapatkan harta sebanyak-banyaknya, keuntungan sebesar-besarnya sebelum waktu apa? Tua. Ya. Kemudian wasihat, apa wasihataka, ya, sehatmu qabla sakomika. Ya. Sehatmu sebagai kesempatan sebelum datang sakitmu sebagai penghalang. Ya. Jadi ketika sehat, ya, bakwan gede banget, ya, 200 perak, 2000 perak ya, padahal gede itu bakwan. Tapi ketika sakit, Paramek 1500, kecil ya. Coba kenapa tuh? Bakwan waktu sehat 2000, sedangkan Paramek waktu sakit 1500. Kenapa itu? Ya. Karena orang sakit tidak mau makan Paramek segede bakwan, nggak mau. Orang sehat makan bakwan segede Paramek, mau nggak? Nggak mau, betul ya. Jadi jaga kesempatan waktu sehatmu sebelum datang penghalang waktu sakitmu. Ya. Jadi waktu sakit mah ke masjid aja susah ya, sholat aja susah. Ya. Kemudian waginaka, ya, waktu kayamu, ya, sebagai kesempatan itu gunakan, jaga, manfaatkan. Qabla, sebelum fakrika, miskinmu. Ya. Fakrika itu miskinmu. Ya. Jadi ada orang yang ketika pensiun, ya, dia nggak punya pekerjaan lain. Ya. Jadi benar-benar fakir. Ya. Tidak ada pemasukan. Ya. Tidak ada pemasukan. Kalau miskin masih ada pemasukan. Ya. Jadi ada miskin biasa, ada fakir miskin, ada tuh. Ya. Walaupun keutamaannya orang fakir itu tidak memperlihatkan kemiskinannya, sehingga orang kaya tidak tahu bahwa dia itu miskin, ya, nggak tahu. Ya. Jadi nggak kelihatan, dia nggak pernah minta, ya, nggak pernah ngambil, dia baru mau kalau diberi, ya, kalau diberi.
tapi tidak minta, tidak ngambil, itu miskin. Ya, apa? Fakir. Ya, kalau miskin minta, bahkan terang-terangan, kadang-kala maksa mintanya itu. Ya. Nah, dia punya penghasilan, punya pendapatan. Ya, kalau fakir tidak punya penghasilan, tidak punya pendapatan. Ya. Kemudian wa faragha, waktu senggangmu. Ya, sebenarnya kan 24 jam itu yang kita pakai ya, nggak banyak ya. Apalagi sudah pensiun kan ya. Paling pensiun dipakai tidur ya. Dipakai apa lagi ya? Ya hardolin katanya. Ya pakai hardolin ya. Nah, itu waktu senggang sebenarnya. Ya, Allah ngasih waktu senggang. Qabla ya, apa? Syuglika, sebelum datangnya penghalang, waktu sibuk ya. Ya, saking sibuknya untuk sodakoh aja susah ya. Saking sibuknya untuk beramal soleh susah. Tidak ada waktu untuk sodakoh ya. Tidak ada waktu untuk amal soleh. Apa itu? Ya, ketika sakratul maut. Ya. Itu benar-benar tuh disibukkan. Ya. Sehingga tidak ingat istri, tidak ingat anak, tidak ingat harta. Ya. Gitu. Dan yang kelima, wahayataka qabla ya mautika. Hidupmu sebagai kesempatan yang harus dimanfaatkan, digunakan dengan sebaik-baiknya qabla sakomika ya, qabla mautika, sebelum datang matimu ya. Mati itu disebut hadhimul ladzat ya, semua kenikmatan, semua kesenangan, semua kebahagiaan ya, itu lenyap semuanya ya, tidak dirasakan lagi. Yang dirasakan adalah sebaiknya ya. Tapi ada pengalaman yang paling menakutkan, pengalaman yang paling menyakitkan adalah ketika sakratul maut. Tapi ada yang lebih menyakitkan ya, lebih menakutkan adalah pengalaman setelah mati. Maka siapkan ya 5 perkara ini ya untuk apa? Untuk bekal menghadapi kehidupan setelah mati. Ya. Ini hadisnya riwayat Hakim. Ya. Kemudian Ibnu Abbas ya, dari Ibnu Abbas disahihkan oleh Al-Zahabi. Jadi 5 perkara yang ditunggu jika tidak segera beramal adalah kekuatan ya, akan melemah, ya, semangat menurun dan kesempatan beramal ya, berkurang ketika sudah tua. Ya. Jadi ketika sudah tua, ya, itu kekuatan akan melemah, semangat menurun dan kesempatan beramal berkurang. Jadi dayanya itu dikurangi. Ya. Daya ingat dikurangi ya. Daya lihat dikurangi, daya dengar dikurangi, daya rasa juga dikurangi. Demikian pula ya, daya gerak, daya nafas, semuanya dikurangi ya. Pokoknya kalau sudah tua banyak nggak enaknya ya daripada enaknya ya. Makanan aja yang enak jadi enak ya. Ada yang enak nggak boleh, justru yang harus yang enak ya. Sarang semut ya, apalagi itu air liur tawon dimakan tuh air liur tawon ya. Iya kan. Kemudian ketika sakit ya, banyak ibadah yang sulit dilakukan ya, ketika badan sudah lemah. Karena Allah itu menciptakan manusia itu dari lemah menjadi kuat, dari kuat menjadi lemah. Setelah itu ada yang dibalikkan ya, kepada umur yang paling hina dan rendah, yaitu pikun. Jadi setelah tua, setelah lemah, ya sebelum mati itu dipikunkan. Makanya kita wajib berlindung kepada Allah, jangan sampai dikasih penyakit pikun.
jangan sampai dipikunkan atau ardalul umri. Bahasa medisnya itu Alzheimer ya, Alzheimer. Allahumma inni a'udzubika ya, minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an urada ila ardalil umri wa a'udzubika min fitnatil apa? Min fitnatil mahya ya. Kemudian wa azabil qabri. Ya. Wa azabil qabri. Ya, wa min azabil qabri. Jadi pertama berlindung kepada Allah ya, dari penyakit pelit ya, itu bikin pikun tuh pelit ya. Ya, ya. Di sini kan ada ya, ada yang kalau masuk ke masjid itu ada yang 2.000 ya ke kotak amal. Ada yang 5.000, ada yang 10.000 ya. Kalau dawam dan istiqomah 2.000 setiap subuh ya, atau setiap masuk ke masjid 5 kali berarti 10.000 kan. 10.000 kali setahun 3.600.000 gitu. Ya, 3.600.000 nggak terasa itu ya. Makanya coba kotak amal tuh bukanya setahun sekali. Gede itu walaupun cuma 2.000 ya. Kan 5 waktu ya. Apalagi yang 10.000 kemudian kali 5 250.000 itu bisa umroh itu. Benar itu ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya, miskin ya. Miskin itu kekurangannya ya, kaitannya dengan kesempatan bersedekah ya, dan membantu dakwah serta tarbiyah pendidikan. Puncaknya jihad fi sabilillah ya. Gitu. Jadi bisa berkurang gitu. Jadi kesempatan untuk bersedekah, kesempatan untuk membantu dakwah, tarbiyah, pendidikan dan jihad fi sabilillah itu bisa berkurang. Ya. Kalau Umar kan setengah dari kekayaannya digunakan untuk kegiatan apa tadi? Dakwah, ya, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Tapi kalau Abu Bakar semuanya tuh digunakan untuk itu. Ya. Jadi Abu Bakar semuanya, ya. Umar setengahnya, kalau kita setengah-setengah. Ragu kita setengah-setengah. Ya. Ya. Jadi kalau infaknya 2.000 mungkin sebulan sudah lupa ya. Coba masukin ke kotak amal 1 juta. Setahun gak lupa-lupa tuh. Ingat terus 1 juta tuh, 1 juta ya. Jadi manusia itu punya sifat pelit ya, ketika dikasih kesenangan, tapi putus asa ketika diuji dengan penderitaan atau kekurangan. Nah kemudian sibuk ya, setelah luang ya, jadi waktu luang yang terbuang tidak akan kembali ya. Jadi mamadha fata ya. Jadi yang telah lewat sudah berlalu, tidak balik lagi. Wal mu'ammalu ghaibun, yang akan datang masih gaib ya. Jadi besok kita masih hidup enggak? Depan masih bisa ngaji enggak? Gitu kan? Ya, itu masih gaib. Wa anta sa'atul lati anta fiha. Sekaranglah ya, waktu punya kamu yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Demikian pula mati setelah hidup ya, kematian menutup seluruh kesempatan untuk beramal sampai ketika didatangi oleh malakul maut saat sakratul maut ya, dia minta supaya dikasih waktu barang sedikit, dikasih kesempatan barang sebentar. Pertama untuk bersedekah, yang kedua untuk beramal soleh. Jadi rugi kalau di dunia ini tanpa sedekah dan tanpa amal soleh ya. Dan itu baru sadar ketika dijemput sakratul maut ya, ketika didatangi oleh malakul maut ya. Ya. Kemudian jangan menunda amal sampai datang kematian, terus beramal ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah. Kamu harus ibadah
sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin itu kematian. Jadi kalau sudah mati tidak diwajibkan beriman lagi, ya. Jadi malakul maut itu kelihatan itu, ya. Ya, surga dan neraka juga kelihatan. Jadi tidak diwajibkan iman kepada Allah atau iman kepada rukun iman. Bahkan tidak diwajibkan lagi melaksanakan rukun Islam, ya. Gitu. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, wa anfiqu, hendaklah kalian berinfak, mimma razaqnakum, dari rezeki yang kami berikan kepada kamu, ya. Maksudnya rezeki yang halalan thayyiban, dengan cara yang benar mendapatkannya, itu infakkan, ya. Min qabli, sebelum ayat dia datang ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian, al-maut, yang namanya kematian, ya. Jadi kematian itu mendatangi itu, ya. Kita tidak bisa lari, ya. Walaupun kita, ya, ngumpet, ya, di tempat yang paling susah untuk ditembus, kematian bisa tuh mendatangkan kita di mana saja, ya. Jadi tidak ada yang namanya bodyguard, ya. Tidak ada yang namanya pengawal kalau kematian menjemput, sekalipun raja, sekalipun presiden, ya. Kalau sekarang kan masih banyak ya pengawalnya, ya. Tapi ada, ya, malakul maut yang tidak bisa dijaga walaupun pengawalnya banyak, gitu, ya. Kemudian fayaqul, ya, ketika didatangi dengan kematian, baru dia ngomong, Robbi, ya Allah, laula akhartani, ya, seandainya, ya, engkau menangguhkan kepadaku, ya, waktu, kesempatan, ila ajalim qarib, ya, sampai batas waktu yang dekat, ya. Jadi minta sebentar itu, ya. Fa asaddaqo, maka aku akan bersedekah, ya. Wa akun minas sholihin, dan aku akan menjadi, ya, orang saleh, ya. Jadi sebelum dijemput kematian banyak bersedekah. Sebelum dijemput kematian banyak beramal saleh. Jangan sampai menyesal ketika dijemput oleh kematian. Ini suratnya surat Al-Munafiqun, ya. Jadi ketika ajal datang, seseorang hanya menyesali amal yang belum dilakukan, tapi penyesalannya tidak ada gunanya atau sia-sia. Jadi bukan hanya bersegera, tapi juga berlomba-lomba dalam kebaikan agar menjadi, ya, yang terbaik, tampil di depan, menjadi teladan, ya. Jadi berbuat baik, menjadi yang terbaik, kemudian jadi teladan, ya. Itu sebenarnya nggak mudah, ya, nggak ringan, ya. Jadi pertama mencintai kebaikan, kemudian kebaikan itu dilakukan, ya, kemudian berusaha untuk menjadi yang terbaik, ya. Itu namanya musabaqah atau musyaroah. Tidak hanya berlomba, bertanding, tapi, ya, secepat mungkin, ya, supaya, ya, sampai di surganya itu lebih cepat. Sebab digambarkan oleh Rasul, ya, ketika menjelaskan tentang al-jasru, ya, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, itu ada yang melewatinya tuh seperti angin, ada yang melewatinya tuh seperti kuda, ya. Ada yang melewatinya tuh dengan berlari, ada yang melewatinya tuh dengan berjalan, ada yang melewati itu dengan tertatih-tatih, jatuh bangun. Tapi ada juga yang kena pengait kemudian masuk ke dalam neraka. Dari jembatan Al-Jasru itu jatuh ke dasar neraka. Dan itu disesuaikan dengan amal. Walaupun, ya, itu ada Rasul dan Nabi setiap umat, ya, yang mendoakan supaya umatnya itu sampai ke surga. Nggak tahu tuh dengan surau madu panjangan mana tuh Al-Jasru, ya. Iya. Kalau surau madu kan kiri kanannya dipagar, ya.
walaupun habis tuh dicopotin sama siapa tuh, bautnya, murnya, besinya. Ya, jangankan Suramadu ya, saya di depan rumah bikin tempat duduk dari baja ringan, itu ada yang iseng jadi buka bautnya kan ya, sekerupnya apa, murnya copot, udah gitu hilang, nggak tahu kemana tuh itunya baja ringannya ya. Lama-lama nanti ambruk gitu. Ini Suramadu untuk kepentingan umum kan, sampai tega itu ya. Itu di Mambo juga kan ada jembatan kiri kanannya itu kan pakai pipa ya, gede banget. Lama-lama hilang juga itu. Tapi al-jasru, jembatan yang dibentangkan di atas neraka itu ya tidak ada pengamannya ya. Yang mengamankan adalah amal solehnya, di antaranya sodako. Karena sodako itu lebih luas daripada zakat. Sodako itu lebih luas daripada infak. Ya, sodako itu lebih luas daripada hadiah, hibah dan sebagainya. Makanya yang diminta orang sakaratul maut itu dikasih kesempatan untuk bersodako dan menjadi orang soleh. Di sini jelaskan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbagai kebaikan. Ada doa itu supaya kita dimudahkan, ya, dilancarkan untuk berbuat baik. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, semuanya aku meminta kepadamu kekuatan. Ya. Untuk apa? Untuk berbuat baik. Ya. Dan kemudian kekuatan untuk meninggalkan kemunkaran. Kemudian wa hubbal masakin, kekuatan untuk mencintai orang miskin. Ya. Karena orang miskin itu doanya mustajab itu, mustajab doanya. Ya. Kemudian melalui ayat ini Allah memerintahkan bersegera, bukan menunda, ya. Bersegera menuju ampunan dan surga Allah. Ya. Ya. Kalau itu harus didatangi itu, harus dikejar itu, berlomba-lomba dan bersegera untuk dapat maghfirah Allah dan kemudian rahmat Allah dalam bentuk kebahagiaan dan surganya. Ya. Wasari'u, kata Allah, kalian harus cepat-cepat ila magfiratin, menuju ampunan mirabbikum dari Rabb kalian, wa jannah, dan surga arduhas samawati wal ard, satu surganya seluas langit dan bumi. Padahal surga itu banyak ya, satu orang dapat satu surga ya. Isinya apa? Isinya tuh anak, istri, bapak ya, ibu, kakek, nenek, sampai kemudian mertua, menantu, ngumpul di surga semua. Dan ternyata ya, ini menginspirasi orang tua kita zaman dulu. Jadi orang tua kita zaman dulu kalau bikin kampung isinya itu apa? Adik, kakak ya, apalagi itu bibi, paman, uwa, kakek di sana semua. Ya, sehingga kalau bawa oleh-oleh bingung tuh, banyak saudara semua. Tapi pas pulang enak banget, ada yang ngasih ayam, ngasih ikan, ngasih apa gitu. Berat banget. Waktu itu kan kadang-kadang jalan itu sekitar 2 jam itu. Bayangkan. Ya. Berangkatnya ke kampung itu berat, pulangnya lebih berat itu. Lebih berat itu. Diganti dengan beras ya. Bawanya roti dan ikan asin, pulangnya ayam, beras dan sebagainya. Tapi itu satu kampung ya. Ya. Benar kan ya dulu ya? Sekarang sudah campur nggak sekarang? Sudah campur. Dulu mah benar itu. Itu gambaran surga itu seperti itu. Jadi ada suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, sampai kakak, nenek, ya. Luar biasa ya. Kumpul semua tuh, ya. Dan itu sering dibaca oleh siapa? Oleh Ustaz Nasruddin kan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya atau dari arah kanannya, maka dia akan dihisab dengan mudah. Diperlihatkan ya dosanya, diperlihatkan kesalahannya, cuman diperlihatkan doang ya. Enggak apa? Enggak dieksekusi kan.
Tapi kalau orang yang dihisabnya dengan apa? Dengan sulit, diperlihatkan, kemudian ditanya, kenapa ini, baru dibalas. Kalau yang dihisab dengan mudah, itu nggak dibalas ya. Tapi ketika diperlihatkan yang baik-baik, yang soleh-soleh, ya, bukan hanya diperlihatkan, tapi kemudian dibalas dengan balasan yang sempurna. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu Rasul mengingatkan kepada kita, al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang pintar, ya. Mandana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan nafsunya, ya. Karena musuh pertama kita nafsu, musuh kedua kita orang kafir, ya. Setan, musuh ketiga kita orang kafir, musuh keempat kita orang munafik, ya. Musuh yang harus kita hadapi, ya, yaitu nafsu, dengan cara dikendalikan, jangan dibunuh nafsu itu. Karena nafsu itu ibarat gas kalau dalam kendaraan, ya. Jadi kalau tidak digas, wah, nggak bakal maju ya. Tapi kemudian harus dikendalikan, ya. Gasnya kencang, gasnya pelan, ya. Kemudian direm, ya. Disetir, dikemudikan, ya. Itulah hidup seperti itu. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu tidak hanya mampu mengendalikan nafsu dengan meninggalkan perbuatan maksiat, tapi juga beramal untuk bekal menghadapi kehidupan setelah mati. Ya. Makanya ketika kita ditanya, takut nggak mati? Mau nggak mati sekarang? Takut, nggak mau. Kenapa? Pertama, belum banyak amal ya. Yang kedua, banyak dosa. Ya. Nah, belum kaya ya. Tapi kaya juga, kayak gini. Kayak gini. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2459, hadisnya hasan. Kemudian ulama salaf, ya, seperti Hasan Basri berkata, ya ibna Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Ya. Jadi hari-hari yang kita kumpulkan sudah berapa hari, Pak? Ya. Ya. Sudah berapa hari? Udah banyak nggak? Ya. 1 tahun kan 365 atau 366 hari. Ya. Kali misalnya 70 tahun itu udah berapa hari? Ya. Ya. Faidah dhahaba yaum, apabila 1 hari berlalu disia-siakan begitu saja. Ya. Jadi ada itu. Ya. Kalau saya lewat ke masjid, ya. Dari mulai sebelum adzan, ya, kemudian qomat, kemudian sholat, sampai selesai sholat masih aja main catur. Ada nggak tuh? Main catur, main gaple, main gitar. Orang lain sholat tahajud, dia main gitar. Nah, jadi 1 hari, ya, faidah dhahaba yaum, apabila 1 hari berlalu, dhahaba ba'duka, maka sebagian dirimu telah pergi. Ini ada kitab ya, saya nggak tahu ada terjemahnya nggak nih. Bagus itu, bisa dibeli itu. Hilyatul Aulia, nama kitabnya Hilyatul Aulia. Penulisnya Abu Nu'aim. Ya, bagus ini. Sering dijadikan rujukan ketika berbicara tentang, ya, tasawuf, berbicara tentang akhlak, berbicara tentang zuhud dan sebagainya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat Rasul, semoga Allah meridhoinya, ya, dia berkata, ya, ma nadamtu ala syai'in, aku tidak pernah menyesali sesuatu, ya, nadami ala yaumin gorobat syamsuhu, ya, seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya telah terbenam. Aduh, sudah maghrib lagi kan ya. Ya. Bangun subuh ikut ngaji, ya. Kemudian tidur dan sebagainya. Oh, sudah maghrib lagi. Ya terasa ya. Justru itu yang disesali oleh Ibnu Abbas. Ya. 1 hari tidak digunakan, ya, untuk ibadah dan amal soleh, termasuk sedekah. Ya. Ya. Di sini jelaskan,
naqasa fihi ajali, ya. Umurku berkurang, ya. Jadi ajal itu berkurang, ya. Ajal itu berkurang. Jadi semakin tua ajalnya semakin berkurang, ya. Kemudian rezekinya juga sama berkurang, ya. Gitu. Kemudian walam yazid, ya. Walam yazdad fihi amali. Jadi umurku berkurang tetapi amalku tidak bertambah. Ini Ibnu Jauzi, ya, dalam Sifatus Soffah, ya. Kemudian Ibnu Rajab, ya, Ibnu Rajab ini ya salah satu ulama salaf, dia berkata, ya, hadis ini merupakan pokok besar, ya, dalam memanfaatkan kesempatan sebelum hilang, ya. Jadi jangan sampai kesempatan hilang tapi kita tidak punya bekal apa-apa untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ya. Kemudian terakhir, semua nikmat dunia akan sirna atau berkurang. Ya. Sedangkan orang yang berakal adalah yang menggunakan nikmat tersebut untuk taat ibadah kepada Allah. Itu dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Sehingga kata Ibnu Qayyim, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu lebih berat daripada kematian. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sama saya.